Tell him, tell her, jangan goyah. Inggris jangan goyah. Haleluya. Baik, silakan duduk ya Tuhan. Sekali lagi shalom. Selamat pagi, selamat memasuki bulan Maret tahun 2009. Saya percaya kita akan terus mengalami penyertaan Tuhan. Kita akan terus mengalami pembelaan Tuhan dalam hidup kita. Mari jangan pernah berhenti berharap. Jangan pernah patah semangat untuk berharap bahwa Tuhan pasti membela kehidupan kita. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang satu perkara yang ajaib. Bagaimana Tuhan bergerak sepanjang masa. Sejak bumi diciptakan sampai hari ini, kita melihat bagaimana campur tangan Tuhan tetap nyata dalam kehidupan yang ada. Ada banyak orang yang mulai meragukan campur tangan Tuhan. Mereka bilang begini, oh Tuhan sudah selesai bertindak. Waktu dia ciptakan hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dia bikin sistem semesta alam, kemudian Tuhan istirahat, dan Tuhan nongkrong di sorga, nengok ciptaannya. Ini orang free thinker bilang begini, orang ateis bilang begini, Tuhan itu nggak kerja lagi. Ya. Dia cuma duduk di sana dan dia biarkan kekuasaannya itu berlaku lewat sistem alam yang ada. Tetapi Alkitab mencatat, bahkan sampai saya ngomong hari ini, Tuhan tetap nyata, bergerak, mengintervensi kehidupan orang percaya untuk menjadi kemuliaan bagi namanya. Percaya dengan amin? Nah, bicara tentang sejarah, kita perlu tahu sejarah. Ya, dulu saya waktu sekolah ada pelajaran sejarah namanya PSPB. Ya, yang seangkatan dengan saya pasti tahu. Yang lebih tua saya nggak tahu apa namanya Pak ya. Yang lebih muda saya pun nggak tahu apa. PSPB itu pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Kenapa demikian? Ada satu value yang menarik yang ingin disampaikan oleh para teacher kita, oleh para pendidik kita. Supaya apa? Supaya kita boleh belajar dari sejarah. Mazmur 78 katakan pelajaran dari sejarah. Supaya kita belajar dari sejarah, tujuannya yang pertama, kita tidak mengulangi kesalahan yang pernah dibuat. Yang kedua, kita bisa menghormati mereka-mereka yang telah diizinkan Tuhan untuk melakukan sesuatu yang memberkati generasi berikutnya. Ya, sejarah itu penting. Oke? Pendidikan sejarah perjuangan bangsa supaya kita punya nasionalisme yang bagus untuk Indonesia. Supaya kita cinta tanah air kita. Makanya dibangun kecintaan itu lewat sejarah yang ada. Oke? Nah, sejarah juga penting. Sebab sejarah juga bicara tentang pengalaman. Ya, pepatah mengatakan pengalaman adalah guru yang terbaik. Seringkali kita diajarkan oleh Tuhan, diajarkan oleh kehidupan lewat pengalaman-pengalaman yang telah kita lalui. Sejarah itu menceritakan apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan lakukan. Hidup kita hari ini itu harus juga melihat perjalanan sejarah kita dengan Tuhan. Sebagai orang percaya, sejarah itu penting. Terutama sejarah demi sejarah yang kita alami ya, waktu kita bersama dengan Tuhan. Supaya waktu kita lagi lemah, kita ingat sejarah, kita ingat pertolongannya, kita ingat cerita sebelum hari ini, bagaimana Tuhan menolong kita. Sehingga ada timbul keyakinan, timbul semangat untuk percaya. Sehingga kita bisa nyanyi begini, kalau kemarin Tuhan tolong, hari ini pun Tuhan pasti tolong. Ya, sejarah itu dalam bahasa Inggris apa bahasa? History. Sebenarnya ada dua kata itu, his dan story. Artinya cerita Tuhan. Nah, mari miliki sejarah demi sejarah. Artinya cerita demi cerita. Waktu kita memiliki pengalaman dengan Tuhan, catat baik-baik, simpan dalam memorimu. Waktu engkau sedang mengalami tekanan, waktu engkau merasa bahwa Tuhan engkau sangat jauh, gunakan sejarah itu untuk bilang kepada jiwamu, hei jiwaku, bangunlah, pujilah dia, sebab dia pasti muncul sepasi fajar pagi hari. Katakan amin. Nah, belajar dari sejarah. Coba kita buka sama-sama di kitab Wahyu pasal yang ke-7. Saya akan ajak Bapak Ibu lihat secara makro terlebih dahulu. Lihat secara dalam bahasa secara global, secara umum, secara dunia dulu ya. Tentang sejarah yang saya maksud. Wahyu pasal yang ke-7, ayat yang pertama kita baca sama-sama ya. Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang pertama.
Yang sudah ketemu, mari baca bersama dengan saya. 1, 2, 3. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Kitab ini berisikan nubuatan, pewahyuan tentang masa yang akan datang. Waktu Rasul Yohanes, ya, seseorang yang dekat dengan Tuhan, dibuang ke Pulau Patmos oleh pemerintahan Kekaisaran Nero waktu itu, karena dia termasuk pemimpin Kristen yang ulet, digoreng dengan minyak nggak mati, dibuang ke Pulau Patmos. Di Patmos dia mengalami penglihatan tentang end times, tentang akhir zaman. Makanya dikatakan judul daripada bukunya adalah pewahyuan, revelation. Sesuatu yang di-reveal, sesuatu rahasia yang akan dibuka tahapan demi tahapan, demi tahapan, demi tahapan. Ya. Nah, kita perlu belajar untuk hidup benar hari ini. Supaya apa? Supaya masa depan kita tulis dengan benar. Kehidupan kita hari ini sangat mempengaruhi kehidupan kita di masa mendatang. Saya sering kali bilang bahwa hidup kita hari ini adalah persiapan untuk kita masuk ke dalam kekekalan. Coba Bapak Ibu pikir, apakah mungkin kita tinggal di surga dengan gaya hidup kita sekarang kalau kita belum bertobat? Surga itu tempat yang kudus. Tidak mungkin manusia-manusia yang lama, manusia yang penuh dengan kedagingan, dengan egoisme, bisa tinggal di surga. Tidak bisa. Jadi mari latihan. Matikan manusia dagingmu, manusia dosamu, supaya setiap hari engkau diperbaharui. Ya, hidup kita hari ini sangat mempengaruhi hidup kita dalam kekekalan. Keputusan kita hari ini sangat berakibat kepada kehidupan kita di masa datang. Kalau kita salah potong rambut, saya nggak salah ya, ini benar Pak. Ya. Salah potong rambut, paling-paling penyesalan kita selama berapa lama? Kalau saya 1 minggu Pak, sudah tumbuh. Mungkin ada beberapa kawan yang 5 tahun baru tumbuh gitu ya. Kasih karunia itu. Ya. Paling satu minggu, 2 minggu tumbuh panjang lagi, bisa model lagi Pak. Ya. Penyesalan cuma 1 atau 2 minggu. Kita lupa belajar, bukan lupa belajar, kurang maksimal belajar. Sehingga waktu midterm, waktu kita lagi ujian term, kita gagal. Kita mesti tunggu lagi 1 tahun atau 1 semester. Penyesalan cuma 6 bulan atau 12 tahun. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita salah hari ini, hidup tidak dengan cara Tuhan, maka penyesalan kita tidak akan mengakibatkan apa-apa. Kita sudah terhitung sebagai orang yang gagal.